Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Selamat datang di podcast Ruang Curhat Pelajar. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bullying di sekolah dan dampaknya terhadap mental siswa. Saya sebagai host yaitu Fadil Rizky Putrawandari ditemani oleh dua narasumber, yaitu Dan saya Rahmiati Ibrahim. Senang sekali bisa ikut di podcast kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, dari yang saya cari-cari, bullying itu masih sering terjadi sampai sekarang. Nah, menurut narasumber yang ada di depan dua orang ini, bullying itu seperti apa sih? Bullying itu adalah tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain secara terus-menerus. Bentuknya itu berupa ejekan, hinaan, kekerasan fisik, bahkan pengucilan dalam pergaulan. Jadi bukan hanya memukul saja ya? Ya, betul banget. Mengejek penampilan teman atau mempermalukan seseorang di depan kelas itu juga termasuk bullying. Oh. Sekarang bahkan bullying juga sering terjadi di media sosial. Misalnya menghina teman lewat komentar atau menyebarkan foto untuk mempermalukan seseorang. Wah, dampaknya pasti sangat besar dong untuk korban. Iya, contohnya seorang siswa yang sering diejek karena pendiam. Lama-kelamaan dia menjadi takut berbicara di kelas, lebih sering berdiam diri dan kehilangan rasa percaya diri. Jadi bullying bisa mempengaruhi kesehatan mental siswa ya? Iya, betul sekali. Kalau dilihat dari psikologi pendidikan, teori apa yang bisa dijelaskan oleh perilaku bullying? Salah satu teori itu adalah teori behaviorisme dari William Skinner, yang mana kalau menurut teori ini perilaku bullying ini bisa terbentuk karena keterbiasaan dan pengaruh dari lingkungan. Maksudnya bagaimana? Kalau pelaku bullying itu merasa tindakannya lucu dan didukung oleh teman-temannya, maka perilaku tersebut bisa diulang-ulang. Nah, selain itu ada teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah, itu menceritakan tentang anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungan, media sosial, atau tontonan. Berarti lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa ya? Iya, betul sekali. Lingkungan sekolah yang tidak peduli terhadap bullying bisa membuat tindakan itu semakin sering terjadi. Lalu dampaknya terhadap korban seperti apa? Dampaknya itu terhadap korban akan mengalami stres, kecemasan, trauma, rendah diri, bahkan depresi jika bullying itu terus terjadi. Nah, kalau menurut narasumber ini, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi bullying di sekolah? Nah, yang pertama itu sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Dan guru juga itu harus merasa peka terhadap kondisi siswa dan segera bertindak jika terjadi bullying. Bagaimana dengan teman-teman di sekolah? Kalau teman-teman sebaya itu juga harus saling mendukung dan tidak ikut-ikut menjadi korban bullying. Ya, selain itu, siswa perlu diajarkan tentang empati dan menghargai perbedaan, supaya lebih peduli terhadap perasaan orang lain. Berarti kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa sangat penting ya? Iya, betul sekali, karena bullying tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak saja. Nah, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa bullying itu bukan sekedar bercanda, tetapi bisa memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental siswa. Nah, karena itu kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan menghargai satu sama lain. Dan jangan takut untuk melapor jika mengalami atau melihat tindakan bullying.
Nah, semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Curhat Pelajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.